akan komunikasikan dengan pihak kementerian, karena itu sekarang yang instrumen di depannya. Nanti seperti apa, kalau memang dia sudah rela, enak nih, ya kan? Dia sudah rela, mungkin dia buat surat ya kan? Bicara di kantor polisi, di Kementerian PPA. Ya udah, sekarang saya serahkan ke Bang Rasman, anak saya ini. Tolong bimbing. Boleh. Kan nggak mesti harus ribut. Sampai harus ke sana ke sini, tapi jangan lagi main ribut, ya kan? Nah, jadi kalau NM betul-betul dari hatinya, lalu kemudian ada kelihatan perbaikan yang signifikan dari dia dan juga dari Loli, kenapa tidak kita cari jalan tengah di antara mereka? Tapi kalau ternyata Loli belum mau, ya saya nggak bisa paksa gitu. Kamu poinnya apa dari ini? Sudah komunikasi dengan Rahmat. Saya bilang, Mat, saya minta kamu buat dua. Apa, Pak? 1, siapkan gugatan buat bening klinik minggu ini. Kita mau gugat Dr. Oki. Ya, jelas ini. Setelah itu nyusul yang lain. Kalian satu-satu saya kejar, nggak bisa. Kalian jelas mencabut kuasa dan zolim kepada saya. Ya, Dr. Oki di mana? Katanya tampil terus. Kenapa kemarin malam nggak ada tuh? Istri saya Bu Ari nyari kau tuh. Mau ketemu. Yang kedua, Dr. Oki itu Loli bilang loh, Om, ambil tindakan ke Dr. Oki ya. Dia ikut-ikutan. Ada videonya. Dalam kapasitas apa dia? Ya, kapasitas apa dia turut campur? Dia bukan pengacara. Sedang kami dalami itu. Kalau Edwin itu omnya. Bikin live. Nah, dia siapa live itu? Ya, sedang kami dalami dan tidak tertutup kemungkinan kami laporkan Oki. Lihat aja. Saya nggak main-main. Nah, jadi itu. Jadi satu-satu kalian ini dapat bagian. Nah, kemudian kalau lihat dari statement Hotman, kemudian NM juga terima kasih ke Hotman, pencerahannya ini. Jangan tuding-tuding Polres Jaksel. Polres Jaksel itu sudah independen. Ya. Kalau Hotman memberi pendapat hukum, jangan melalui medsos. Masuk kau jadi kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Karena 2 kasus ini. 1 penganiayaan, yang kedua langgar undang-undang IT. Tambah lagi Pak Umar, 3 yang kami kejar dia. Udah kau masuk. Biar kau tweet sama saya, kan seru. Sebelum juga di pengadilan Jakarta Utara, nggak apa-apa. Kita ini kan tidak pernah kita bilang kita jago, karena yang kuat Allah. Tapi setidaknya saya berusaha perlindungan Allah, dan lisan saya terjaga oleh Allah. Itu doa saya dan keluarga. Tapi kalau cerita takut, enggak, terus berdarah kok. Rasman, saya kan orang lemah, tapi jangan, karena dia perempuan, laki-laki mah. Tapi kalau begini kan kita lihat juga ukurannya. Masing-masing kita punya penjaga diri, Tuhan dan keyakinan kita serta upaya kita. Jadi orang itu dipukulnya berdarah, lemah, iya. Tapi jangan 2 kali. Nah, kita kan juga punya hitung-hitungan kan. Gitu. Oke, Bang. Artinya kan ini dari pihak Abang kan mendengarkan pihak Laura yang mengatakan dia tidak pernah dijenguk, dia tidak pernah. Nah, tapi kan dari pihak Niki sendiri kan dibilang bahwa ada inilah komunikasi mungkin dengan omnya atau siapa. Nah, ada nggak sih selain 2 orang ini yang artinya membenarkan pihak mana nih, apakah Loli atau Laura yang ini? Sekarang begini, ketika dijemput paksa oleh NM, Edwin plus Oki yang nggak jelas kapasitasnya secara hukum ya, oke? Di situ dengan tegas negara berpihak kepada NM. Apa buktinya berpihak? Polisi ikut bantu, dibawa ke safe house. Karena negara, institusi, polisi, kemudian PPA melihat dia yang benar. Kan kira-kira begitu logiknya. Ya kan?
Dan kita semua hampir percaya ini ibu baik, ini anak brengsek. Kira-kira begitu pikiran orang. Oke. Nah sekarang Loli keluar. Dia bersuara. Lewat saya. Kita sampaikan. Kita dengarkan. Malah nambah ini. Bukan lagi Polres Jaksel saja PPA-nya. Ikut Polda, ikut Mabes Polri, Kementerian, KPAI. Turun semua. Didengarin. Terus putusannya kemana? Kan didengar kemauan Loli. Bukan NM. NM juga mau datang nggak mau Lolinya. Terus saya yang bicara mewakili diri Loli. Diterima, dibawa. Pertanyaannya. Yang dipercaya sekarang Loli atau NM? Tafsirkan sendiri. Begitu logikanya. Artinya, kalau saya melihat bahwa negara setidaknya ya menerima mungkin lebih banyak kepercayaan mereka dari apa yang disampaikan Loli. Tapi bukan berarti Loli benar semua. Bukan berarti NM juga salah semua. Tapi yang mereka lihat sekarang bukan proses pembenaran. Tapi proses anak ini, kenapa dia lari? Dia ceritakan safe house sudah sesuai harapan. Kemudian, di situ ada ketidakadilan. Yang ketiga, ibunya ternyata tidak jenguk dia. Yang keempat, pengacara tidak mendampingi dia. Yang kelima, dia datang, ada videonya ditolak, termasuk oleh ibunya, termasuk oleh omnya. Nah pertanyaannya, siapa yang ngurus anak ini? Kalau sudah begini, masa ia dibawa juga ke safe house? Masa serahkan sama mamanya? Masa serahkan ke saya? Sebenarnya, kalau undang-undang membolehkan saya untuk mengasuh, dia sudah ke kami. Benar? Tapi karena undang-undang tidak membolehkan sebelum kami capai atau kami tempuh tahapan-tahapan itu. Mereka jaga saya sebenarnya. Ibu Kementerian PPA, Ibu KPAI, Ibu Kanit, Polda. Mereka bilang, bang kami jaga abang. Aku juga tahu. Aku cuma kan mau lihat respon mereka. Saya hanya bilang tolong negara hadir. Dan mereka sudah hadir. Terus apa masalah? Oh masalah bajunya, tanya Bu Ade. Sangat prihatin kita. Pakaian dia. Odol gigi nggak ada, bros gigi nggak ada, sabun nggak ada, handuk nggak ada, semua kita cover. Kami mungkin akan komunikasi. Kan hari Senin saya diperiksa. Saya akan komunikasi karena kita nggak bisa lagi langsung begitu. Sekarang yang instrumen di depan itu adalah Kemen PPA. Dikoordinasi ke dia nggak bisa. Sekitar antar makanan kita semua nggak bisa untuk itu, nggak bisa. Dan saya memang mengambil alih, saya diskusikan kamarnya, ininya. Loli minta om TV-nya udah besok. Kemudian jangan dikunci omnya dari luar, saya trauma karena saya di rumah sering dikunci. Nah udah kita omongin, enggak. Terus orang mau masuk semua nggak bisa. Ketat sekali. Jadi ketat dalam pengertian untuk kebaikan dia. Biar di recovery dia punya batin, perasaan, fisik, semua lah. Jadi kalau dari saya, kami perkembangan Loli ini menurut saya menjadi potret bahwa negara hadir. Dan safe house yang ditempati Loli itu harus diperbaiki, evaluasi, dan bila perlu lakukan investigasi. Harus dilakukan investigasi menyeluruh. Masa orang digabung-gabung dengan HIV AIDS, ada yang umur 14 tahun, masa orang digabung dengan ODGJ, ada lagi open BO di situ, kata Loli. Ini bahaya. Dan kemarin kan pernyataan dari adik saya Nurma itu kan ngomong bahwa PPA yang menangani dia, PT itu menyerahkan kembali kepada Polres. Apa-apa, tanggung jawab Anda di mana? Nggak bisa. Nggak bisa. Mereka harus bertanggung jawab. Apa yang disampaikan Loli itu benar atau tidak? Tolong dilakukan audit investigatif secara menyeluruh. Supaya orang nggak kejebak. Safe house, rumah aman tapi tidak aman. Aman apanya? Tidak aman hatinya, tidak aman keselamatannya, tidak aman kesehatannya. Iya dong, ternyata dia gimana? Dia lari gitu. Ini baru Loli, bagaimana kalau yang lain? Begitu. Tapi Bang, ini kan orang pasti akan berpikiran bahwa Laura ini kan masih di bawah umur. Artinya masih dalam pengawasan orang tuanya. Itu gimana Bang untuk penjelasannya? Ya penjelasannya kan udah dibilang tadi.
Kalau dia nanti di sana membaik psikisnya, nanti lembaga ini akan rapat. Sebenarnya sudah ada solusi, sudah ada, dan itu sudah kami bicarakan. Kalau dia posisinya harus dirawat 4 bulan di sana, 4 bulan. Kalau lebih baik, lebih cepat nanti membaik, ada solusinya, sudah ada, sudah ada. Dan nanti itu tinggal kita sesuaikan saja pada waktunya. Dan waktu 4 bulan itu sebentar. Tapi kita nggak ada niat ya, saya klarifikasi ya, kita nggak ada niat begitu selesai mau kita kawinkan, nggak ada. Itu hanya candaan. Nikah itu pasti dia akan lakukan, tapi pada waktu yang tepat dan sesuai dengan keadaannya. Dan saya pasti akan panggil Fadel, saya akan panggil orang tuanya, karena saya berada di posisi Loli sebagai ibunya dari seorang bapaknya, dan sebagai ibunya Bu Ade, yang ini seperti anak kami, itu kami bicarakan. Walaupun dia tidak lagi menjadi tanggung jawab ibunya, tapi tetap akan saya komunikasikan ke NM. Nih dia mau nikah loh NM, kemana tahu mereka masih bermusuhan kan? Sepanjang saya masih dapat nomornya, saya akan sampaikan. Dan keluarga Pak Bajide ini juga akan saya ajak diskusi. Anak ini bagaimana? Kita nggak akan lepas begitu saja, enggak. Ya mudah-mudahan Allah memberi petunjuk supaya keluarga saya bisa bersama dengan Loli dalam keadaan baik, dan Loli bisa melewati hari-hari dia yang saat ini barangkali masa-masa injury time untuk dia beranjak dewasa menentukan hidup dia. Begitu.